Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sama-sama kita buka firman Tuhan. Di Keluaran 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita punya judul atau topik beberapa menit ke depan, yaitu prioritas. Katakan sama-sama prioritas. Jadi saya tahu kita sering dengar kata ini, kata prioritas, tapi saya percaya malam hari ini ada sesuatu yang baru lagi yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua sebagai anak-anak muda. Jadi saudara atau rekan-rekan atau teman-teman, prioritas ini adalah tema dari kita punya ketua youth, kita punya koordinator youth yaitu Pastor Lady. Jadi biasa setiap minggu Tuhan bicara kepada beliau. Luar biasa juga ya, karena puji Tuhan, Tuhan sendiri secara spesifik berbicara kepada hambanya itu Pastor Lady untuk menyampaikan tema. Puji Tuhan kalau setiap minggu kita punya tema kan luar biasa, amin. Yang percaya katakan amin. Setuju ya? Oke, sekali katakan prioritas. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang tadi kita baca di Keluaran 25, tapi kalau kita baca, kita telusuri dari Keluaran 23 ayat yang ke-20 sampai 33, itu Tuhan lagi sementara berbicara atau Tuhan lagi sementara mengutus seorang malaikat, katakan malaikat. Tuhan lagi sementara mengutus seorang malaikat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, malaikat dalam bahasa asli Alkitab itu dipakai kata suruhan, katakan suruhan, utusan, bala tentara, bahkan wakil Allah atau representatif. Katakan representatif. Representatif ini sendiri artinya yang mewakili sesuai dengan fungsinya sebagai wakil Allah. Nah, untuk melindungi, jadi Tuhan Allah mengutus malaikat tersebut untuk melindungi bangsa Israel di jalan dan untuk membawa mereka ke tempat yang telah disediakan Tuhan Allah kepada mereka, yaitu tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah tanah Kanaan. Jadi Tuhan mengutus malaikat tersebut untuk melindungi bangsa Israel supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan ke tanah Kanaan, kedapatan bangsa Israel berlaku berontak, betul? Berlaku berontak, berlaku tidak setia. Berlaku perkataan-perkataan mereka tidak benar, atau mereka menyimpang dari kebenaran yang ditentukan oleh Allah kepada mereka. Atau mereka mendurhaka kepada Allah. Yang diutus Allah yaitu malaikat pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, dalam perjalanan ke tanah Kanaan, kedapatan bangsa Israel berontak sekali lagi dan berlaku tidak setia terhadap semua perkataan dari utusan Allah itu. Siapa utusan Allah? Yaitu malaikat yang diutus oleh Allah. Atau mereka mendurhaka kepadanya. Sebab kalaupun itu terjadi, maka firman Tuhan mengatakan pelanggaran mereka tidak akan diampuni. Sebab namaku, nama siapa? Nama Allah. Nama Tuhan ada di dalam dia. Di dalam siapa? Di dalam malaikat ini. Jadi kalau pada waktu itu bangsa Israel berontak kepada malaikat yang diutus oleh Allah, atau berlaku tidak setia, atau berlaku tidak melakukan perintah-perintahnya pada waktu itu yang disuruhkan malaikat kepada mereka, maka apa yang terjadi? Hukuman. Katakan hukuman. Ada apa? Malapetaka, atau mereka tidak akan diampuni. Karena nama Tuhan ada di dalam nama dia. Nama Tuhan ada di dalam dia. Jadi saudara hati-hati, malaikat itu utusan Allah. Malaikat itu sebagai wakil Allah, representatif Allah di muka bumi. Atau pada waktu itu di mana bangsa Israel mau menuju ke tanah Kanaan, harus ada seseorang yang mengarahkan mereka. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu dan lain sebagainya. Yang percaya katakan amin. Kalau tidak saudara, mereka berbahaya. Katakan berbahaya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu pada zaman dulu. Kalau misalnya kita bawa pada zaman sekarang, katakan pada zaman sekarang. Pada halnya pada masa ini atau masa kini, Tuhan Allah mengutus hamba Allah. Betul? Wakil Allah yang biasa disiapa?
yang biasa disapa sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, sebagai gembala, sebagai pendeta. Kalau kita tidak berlaku setia, betul, kita berontak, kita tidak taat, anggap enteng, anggap remah semua remah. Anggap remeh semua nasihat, didikan, ajaran yang diberikan kepada Anda. Suka bicara hamba Tuhan di belakang-belakang, mencibir hamba Tuhan dan lain sebagainya. Maka hal yang sama juga terjadi bagi kita. Pelanggaran kita tidak akan diampuni. Sebab namaku, sebab nama Allah, catat baik-baik. Sebab nama Allah ada di dalam dia. Sebab nama Allah ada di dalam Pastor Ewin. Sebab nama Allah ada di dalam Pastor Lady. Betul? Sebab nama Allah ada di dalam Ana. Dan saya tekankan kalau kita berurusan dengan hamba Tuhan saudara, maka kita langsung sendiri berurusan dengan Tuhan Allah. Kalau kita berurusan dengan jemaat ya kita berurusannya dengan jemaat. Tapi kalau kita berurusan dengan hamba Tuhan sebagai wakil Allah di muka bumi ini, catat itu baik-baik, ingat itu baik-baik. Catat baik-baik, kita langsung berurusan dengan Tuhan Allah. Karena mereka itu wakil, mereka itu utusan, representatif Allah di muka bumi ini. Yang percaya katakan yes. Setuju dengan saya? Jadi kalau Anda main-main dengan hamba Tuhan, utusan Allah, berarti urusannya dengan siapa? Bukan dengan hamba Tuhan itu, tapi urusan dengan siapa? Yes. Urusannya langsung dengan siapa? Allah itu sendiri. Ini kabar baik atau kabar buruk Bapak Ibu Saudara? Ya ada Bapak ada Ibu. Ini kabar baik atau kabar buruk? Ya itu kabar baik. Ini kabar buruk. Katakan sambil kiri kanan kabar buruk. Tetapi kalau kita dengar kabar buruk, pasti ada kabar baik dong. Nah kabar baiknya kita kembali kepada firman Tuhan yang tadi kita baca. Kalau bangsa Israel sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, perkataan dari utusan Allah itu malaikat, yang awal yang saya katakan tadi saudara, dia melakukan segala yang difirmankan, maka aku ini Allah akan memusuhi musuhmu. Tuhan sendiri akan turun tangan untuk menghancurkan para lawan kita. Dengan Allah kita lakukan perkara yang perkasa, perbuatan yang perkasa. Dia akan menginjak para lawan kita. Siapa lawan kita? Manusia? Oh no. Siapa lawan kita? Iblis. Katakan lawanmu itu iblis. Samping kiri kanan, bukan manusia. Coba dengan suara yang keras, lawanmu, katakan lawanmu itu iblis bukan manusia. Jadi jangan marah dia. Jangan benci dengan dia. Atau jangan buang muka kepada dia. Marah itu iblis dalam dirinya. Haleluya, amin. Coba yang baku marah di sini, boleh senyum? Saya yang ada di sini aman. Katakan sampai kiri kanan di sini aman. Ya, jadi saudara, aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Siapa lawan kita? Iblis. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori. Ini berbicara tentang orang-orang yang dipakai oleh iblis. Orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus. Dan aku yaitu Tuhan Allah akan melenyapkan mereka dari muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Notice ya. Setiap ada peperangan pasti ada Nah itu dia. Kalau Anda setiap minggu ini mengalami peperangan, ingat. Setiap ada peperangan pasti ada kemenangan. Kenapa saya katakan kemenangan? Karena yang menyertai kita bukan manusia. Tapi yang menyertai kita adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka dia akan menyertai kita. Kapan saja kita butuhkan dia ada. Yang percaya katakan amin. Katakan Anda akan mengalami kemenangan sampai kiri kanan. Saudara, ketika kita mengutamakan, katakan mengutamakan, memprioritaskan perintah-perintahnya, perkataan-perkataannya dalam kehidupan pribadi kita, maka kita sebagai murid-murid Kristus, murid-murid Kristus, yang ikut ini kelas pemuridan. Anda murid-murid Kristus, amin, akan menjadi seorang yang berkualitas. Wow, keren. Produktif, wow. Kreatif, wow. Dan inovatif. Yang percaya katakan yes.
Banyak hal yang Tuhan akan kerjakan nantinya dalam kehidupan kita. Karena Anda memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan Anda. Anda menjadi orang-orang yang berbeda, punya inovatif, kreatif. Ide-ide yang cemerlang dalam kehidupan Anda. Anda berbeda dari teman-teman kampus Anda. Anda berbeda dari teman-teman sekolah Anda. Anda berbeda dari teman-teman pekerja Anda. Karena Anda memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan Anda. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan amin. Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Istilah prioritas diambil dari bahasa Perancis. Ada orang Perancis ini yang rindu ke Perancis. Oh haleluya. Oh yang di belakang amin. Jadilah seperti imanmu kamu akan ke Perancis. Yaitu Pastor Lili jadi imanmu kamu akan ke Perancis. Yaitu priorit dari kata dasar prior. Yang berarti utama. Yang pertama. Yang mengutamakan formula 44. Formula utama pertama yang diutamakan yaitu prioritas, prior. Katakan prior. Nah seperti begitu. Jadi Tuhan mau Tuhan yang diutamakan. Tuhan mau Tuhan yang dinomor satukan bukan dinomor sepatukan. Anda punya nomor sepatu nomor berapa? Jangan kita mau nomor sepatukan Tuhan tapi harus menomor satukan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak boleh sujud menyembah. Kalau kita seperti begini, apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel juga seperti ini. Kalau kita lihat lagi kembali kepada firman Tuhan, bangsa Israel harus prioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Prioritaskan perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya, serta perkataan-perkataannya. Tidak boleh apa? Tidak boleh sujud menyembah kepada Allah lain atau beribadah kepadanya. Tidak boleh sujud menyembah kepada Allah lain atau beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Tidak boleh meniru perbuatan jahat dari orang-orang yang saya katakan tadi. Orang Feris, Kanaan dan lain sebagainya. Musnahkan sama sekali patung-patung itu yang Allah kehendaki bagi bangsa Israel. Musnahkan semua patung-patung itu. Jangan biarkan hidup patung-patung itu. Tugu-tugu berhala, penyembahan mereka musnahkan, remukan semua. Itu perintah Tuhan. Nah saudara pada zaman itu kalau kita lihat amoralitas, penyembahan berhala, orang Kanaan yang orang Feris, orang Yebus, amoralitas, penyembahan berhala dan mengorbankan anak-anak untuk dipersembahkan kepada dewa itu sangat umum di Kanaan pada waktu itu. Sangat semarak atau sangat penting bagi mereka. Artinya mereka lebih fokusnya kepada dewa, kepada berhala. Tuhan mereka nomor sekian kan. Makanya kan Tuhan bilang kepada orang Israel, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tidak ada Allah-Allah lain. Jangan Allah yang disembah oleh orang Yebus, orang Kanaan, orang apalagi. Orang-orang Feris, orang Hewi dan lain sebagainya saudara. Jadi Tuhan marah kepada mereka, makanya harus. Berarti itu perintah kepada mereka. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sejarawan Alkitab Henry Haley. Ada nama Henry di sini. Menyatakan bahwa para arkeolog yang melakukan penggalian di daerah itu, daerah Kanaan, menemukan sejumlah besar guci berisi jasad anak-anak yang telah dikorbankan kepada Baal. Jadi waktu istri-istri melahirkan atau perempuan-perempuan melahirkan, mereka tidak membesarkan tapi harus mati dibunuh. Harus mati karena mereka mempersembahkan itu kepada dewa Kanaan yang disembah pada waktu itu. Jadi pada waktu itu mereka temukan guci berisi jasad anak-anak yang telah dikorbankan kepada Baal, dewa utama orang Kanaan pada waktu itu. Bahkan Henry mengatakan seluruh daerah itu ternyata adalah kuburan bagi bayi-bayi yang baru dilahirkan. Waduh, katakan waduh, sangat mengerikan. Roh pembunuhan, roh kematian itu paling kuat di tanah Kanaan pada waktu itu. Makanya kan Tuhan bilang, jangan kalian orang Israel mau menuju ke tanah Kanaan, jangan kalian sama seperti orang-orang itu. Makanya Tuhan tekankan terus ibadah kepada Tuhan. Supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, orang Kanaan beribadah kepada Tuhan, mereka menjauhkan Baal-Baal itu. Yang percaya katakan amin. Senyum dulu kiri kanan.
Jadi itu sebabnya Tuhan Allah menekankan kepada Israel. Saya katakan sekali lagi, kamu harus, berarti itu perintah, katakan perintah. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Singkirkan semua berhala-berhala dalam hidupmu. Singkirkan, bukan singkirkan Tuhan. Singkirkan pacar, bukan. Singkirkan mantan maksudnya. Pacar tetap pacar. Betul, yang sekarang tetap yang sekarang. Yang mantan harus disingkirkan. Yang percaya katakan amin. Setuju dengan saya? Kamu ambil mantan kembali masuk di sini, di hati. Janganlah, sudah jadi apa? Singkirkan hal-hal jahat yang menghalangi pandangan matamu. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan. Kamu harus prioritaskan ibadahmu. Katakan prioritas ibadah. Kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Prioritaskan ibadahmu. Katakan sampai kiri kanan. Prioritaskan ibadahmu. Prioritaskan Tuhanmu dalam hidupmu. Sehingga lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau mau umur panjang, mau menikmati hari-hari hidup baik, mau menikmati keberhasilan, menikmati kejayaan, keberuntungan, prioritaskan ibadahmu. Yang percaya katakan amin. Jangan lalai dengan ibadah. Jangan pamalas dengan ibadah. Kalau Tuhan bilang ini perintah-perintah harus dilakukan. Anda tidak lakukan, maka maaf ya, berkat itu jauh dari kehidupan Anda. Anak yang baru-baru yang hadir pada malam hari ini, ayo prioritaskan ibadahmu kepada Tuhan. Maka saya percaya Anda tidak akan melenceng, meleset dari apa? Dari janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang ya. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan memberikan janjinya kepada kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, ingat baik, tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau Tuhan bilang memberkati, dia akan memberkati. Kalau Tuhan bilang memberikan masa depan yang indah, masa depan yang cerah, yang penuh harapan, dia akan berikan itu kepadamu. Kalau Tuhan bilang, aku tahu, aku adalah Tuhan Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan akan berikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Teman-teman, prioritaskan ibadahmu. Firman Tuhan katakan di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ingat, latihan badan ini terbatas gunanya. Hal-hal duniawi, hal-hal jasmani yang bersifat duniawi itu terbatas gunanya. Tapi ingat, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Bukan janji sekarang saudara, tapi janji yang akan datang. Jadi apakah Anda beribadah kepada Tuhan, Tuhan meninggalkan Anda seperti ini? No. Katakan no. Tidak akan pernah saudara. Karena Tuhan tahu sanggup memberkati kehidupan kita. Jadi saudara, Tuhan ciptakan waktu. Betul? Waktu untuk apa? Waktu untuk kita melakukan segala sesuatu di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan ciptakan waktu supaya manusia bisa memanfaatkan, memanage, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang percaya katakan amin. Anda anak muda dengar ini. Ini yang Tuhan kasih buat saya. Jadi puji Tuhan, saya persiapkan. Jadi ini Tuhan bicara secara spesifik buat saya tadi. Setiap hari sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Jadi sekali lagi Tuhan ciptakan waktu supaya manusia bisa memanfaatkan, memanage, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Setiap hari sesuai dengan aktivitas masing-masing. Sudah ada waktunya sendiri. Betul atau salah? Sudah ada waktunya sendiri saudara. Sehingga semua kesibukan atau aktivitas kita bisa dimaksimalkan. Bisa dioptimalkan dengan sebaiknya, dengan ketentuan itu masing-masing. Betul? Jadi kalau kita tahu tentang prioritas. Kalau kita tahu tentang apa yang harus kita utamakan. Apa yang harus kita prioritaskan. Apa yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka saya percaya, maka kita tahu bagaimana cara menempatkan waktu dengan baik. Karena kita adalah orang-orang yang mengikuti atau mentaati yang namanya prioritas. Katakan prioritas.
Kalau kita adalah orang-orang yang penuh dengan prioritas, maka saya percaya kita juga bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang percaya katakan amin. Waktu untuk beribadah, ya beribadah. Prioritas ibadah. Jangan waktu untuk beribadah kita pergi apa? Nge-gym. Waktu beribadah kepada Tuhan kita pakai untuk pergi ke Natsepa. Ngapain di sana? Pacaran. Sampai tengah malam baru pulang. Waktu untuk ibadah. Kan semua itu Tuhan sudah ciptakan pakai waktu masing-masing. Betul atau salah? Waktu untuk ibadah ya ibadah. Jangan waktu untuk ibadah kita pergi kemana? Kemana? Nonton konser. Waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan yang lakukan. Itu waktu kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada masanya waktunya di mana kita tidak bisa melayani pekerjaan Tuhan. Waktunya sekarang kita pakai waktu itu. Kah waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan Anda tidur. Waktu dengan keluarga kita pakai dengan sebaik-baiknya. Waktu untuk beraktivitas dalam hal ini kerja kita pakai sebaik-baiknya. Waktu untuk quality time dengan teman-teman kita pakai sebaik-baiknya. Jangan waktu kerja kita pakai untuk quality time dengan teman-teman. Itu salah. Katakan samping kanan, itu salah. Saya percaya Anda tidak memaksimalkan pekerjaan Anda dengan baik karena itu bukan waktunya. Karena katakan itu bukan waktunya. Waktu untuk ngedate dengan pacar. Ada waktunya saudara. Betul Ai? Semua itu ada waktunya. Jangan waktu untuk ngedate dengan pacar Anda pakai. Misalnya dari pagi hari sampai sore. Aduh semua batas ibadah jam 6. Anda tidak pakai pergi beribadah karena ini ibadah youth jam 6. Masih ngedate dengan pacar. Aduh maaf ya pastor karena memang kita ingin dia punya muka terus menerus. Saya bosan. Ya jadi semua itu ada waktunya. Waktu dengan orang tua. Waktu dengan orang tua ya dengan orang tua. Waktu dengan orang tua masa Anda dengan pacar? Masa Anda dengan tete atau nenek atau kakek kan enggak. Waktu dengan orang tua dengan orang tua. Jadi Anda kalau tahu prioritas berarti Anda bisa memanage, melakukan atau bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Yang percaya katakan amin. Waktu untuk belajar ya belajar. Jadi semua itu ada waktunya saudara. Dan disiapkan, memaksimalkan, dioptimalkan dengan baik. Kita akan menemukan keberhasilan, kesuksesan ketika tahu prioritas dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Itu orang-orang sukses dalam hidupnya. Makanya saya percaya pengusaha-pengusaha yang kaya raya punya duit banyak. saya percaya mereka tahu prioritas mana yang paling terbaik. Usaha-usaha bisnis yang kaya raya punya uang berjuta-juta. Berjuta-juta, bermiliar-miliar, ratusan juta dan lain sebagainya. Semua merah-merah. Jadi seperti begitu. Jadi kebanyakan saudara orang gagal tidak menempatkan bidang yang ditenguninya sebagai prioritas. Katakan prioritas. Prioritaskan ibadahmu. Samping kiri kanan katakan. Kebanyakan orang gagal tidak menempatkan bidang yang ditekuninya sebagai prioritas. Ngakunya tidak punya waktu untuk belajar investasi. Tapi nonton drama Korea, drakor. 1 season kelar sehari. Bayangkan nonton drakor dari pagi sampai pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Ngakunya sudah belajar investasi. Tapi masih main game. Aduh. Sampai pagi hari. Sampai HP rusak. Karena waktu main game. Ngakunya tidak punya duit untuk investasi. Tapi tiap hari belanja online barang gak jelas. Puji Tuhan kalau barangnya jelas. Tapi kalau gak jelas ngapain? Buang-buang waktu saja. Katakan buang-buang waktu saja. Jadi saudara itu bukannya tidak punya waktu. Susah belajar atau tidak punya duit. Tapi salah prioritas. Katakan tapi salah prioritas. Salah prioritas, ubah prioritasmu sekarang. Maka kamu akan mengubah hidupmu. Hidupmu bukannya kamu lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup dalam kamu. Yang kamu hidupi sekarang.
yaitu Allah dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Anda yang pacaran dengar ini. Buka telinga baik-baik. Dengar. Jangan menjadikan seseorang sebagai prioritas utamamu. Nah itu akan juga catat bisa. Ketika kamu hanya menjadi prioritas kedua baginya. Kasihan deh lu. Betul kasih, buang-buang waktu. Yang percaya katakan amin. Ada yang menjadi prioritas kedua di sini? Keluar tempo-tempo dari daftar tuh. Lalu cari orang-orang atau seseorang yang memprioritaskanmu seseorang. Prioritas kamu saja, tidak ada yang lain. Ale saja saya ada yang lain. Ale saja yang beta cinta saya ada yang lain. Ale saja yang beta sayang saya ada yang lain. Tapi ingat, prioritaskan Tuhan. Prioritaskan ibadahmu. Itu yang paling utama, yang paling pertama Arul di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, berarti prioritas ibadahmu. Ibadah yang harus dilakukan dan diutamakan daripada yang lain. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata buat kita begini, Ulangan 5 ayat yang ke-12 sampai 14. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini ibadah kepada Tuhan, ini menyangkut ibadah hari Sabat. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau lembumu atau keledaimu. Atau hewanmu yang manapun maaf. Atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Supaya hambamu laki-laki atau hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan. Ibadah itu adalah sakral, katakan sakral. Ibadah itu penting dan ibadah itu serius. Jadi harus lakukan dengan serius. Jangan ibadah Senin Kamis. Prioritas Tuhan itu Senin Kamis. Jadi kalau masa dulu itu ibadah itu ya hari Sabat itu pada hari Sabat satu kali saja. Tapi kalau pada zaman sekarang, katakan pada zaman sekarang. Pada zaman now, pada zaman modern itu ada beberapa kali ibadah. Bukan saja hari Minggu saudara, tapi ada hari apa? Hari Kamis, Rabu, Selasa. Ada hari Jumat, Sabtu, bahkan juga ada setiap hari Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan atau prioritas ibadah kita nomor 1 daripada yang lain. Yang percaya katakan amin. Notice ya, dari awal saya katakan tadi, masing-masing ada waktunya. Ada waktu untuk ibadah, kita ibadah. Jangan tidur. Jadi banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Ada yang mengabaikan ibadah dalam pertunjukan konser. Saya katakan tadi, pekerjaan, bisnis atau liburan. Banyak juga yang mengutamakan keinginan, perasaan, emosinya daripada tunduk pada firman Tuhan. Lebih suka apa? Menjahati orang, lebih suka tidak mau mengampuni orang, lebih suka berbicara orang. Jadi mereka lebih mengutamakan keinginan nafsu, keinginan daging mereka daripada firman Tuhan. Katakan samping kiri kanan di sini tidak ada. Mereka mungkin tidak bermaksud untuk meninggalkan kepercayaannya. Tapi apabila kita cermati, firman Tuhan menuntut kita untuk fokus. Katakan fokus. Kepada Tuhan dibandingkan hal-hal yang lain. Jadi sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Kristus, adalah perihal prioritas dan komitmen itu yang paling penting. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda tidak punya prioritas, Anda tidak punya komitmen, maaf, Anda tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan Anda. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan kita, harus menempatkan Dia sebagai yang terutama dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen saudara, menjadikan Tuhan sebagai alternatif, katakan alternatif. Atau pilihan semata. Nomor sekian dalam hidupnya, seperti saya katakan tadi di atas. Hal-hal ini apa? Menggeser posisi Tuhan sebagai bukan lagi Dia menjadi prioritas. Dia menggeser Tuhan. Dia memindahkan Tuhan yang tadi Tuhan nomor 1. Tapi dia menggeser Tuhan. Dia memindahkan Tuhan. Atau dia apa? Dia menolak Tuhan. Untuk nanti Tuhan nomor sekian.
pacar saya nomor 1, pekerjaan saya nomor 1, apalagi istri saya nomor 1, apalagi usaha saya nomor 1, bisnis saya nomor 1, apalagi teman saya nomor 1, sahabat saya nomor 1, lebih dari Tuhan. Tidak seperti begitu, saudara. Tuhan tidak mau kita melakukan hal yang demikian. Waktu mereka habiskan untuk mengejar materi atau kepentingan duniawi semata. Tuhan tidak ingin melihat masing-masing kita mengikutinya dengan motivasi hati yang salah. Prioritas bukan Tuhan, tapi prioritas berkat. Itu salah. Katakan salah. Katakan salah. Kalau Anda prioritas berkat, Anda tidak akan dapat apa-apa. Beta datang di sini di ibadah youth supaya Pastor ini berdoa per beta, lalu beta berhasil. Beta datang di sini, motivasinya sudah salah. Yang percaya katakan amin. Anda salah motivasi, Anda salah semuanya. Karena Tuhan melihat apa? Melihat hati kita yang paling dalam. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara, sudah mau hampir habis. Prioritaskan ibadahmu kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga Tuhan Allah akan menyatakan kuasanya. Amin. Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kehebatannya, Allah menyatakan keperkasaannya dalam kehidupan Anda. Karena Anda prioritaskan ibadah. Makanya wow, di komsel-komsel kita sangat bersuka cita. Karena Anda punya kesaksian itu sangat membuat kami bergairah hamba-hamba Tuhan. Aduh luar biasa. Bahkan kemarin tuh ada dua pemuda yang diutus untuk pergi ke Solo. Itu luar biasa. Bukan masalah menang atau kalah, saudara, bukan masalah itu. Tapi Tuhan lagi sementara membawa mereka ke tempat-tempat yang luar biasa yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Karena saya tahu mereka tahu memprioritaskan ibadah kepada Tuhan. Bukan masalah menang atau kalah, itu nomor sekian. Tapi mereka tahu menempatkan prioritas utama. Karena Tuhan prioritas mereka, Tuhan bawa mereka ke tempat-tempat permai. Itu promosi Tuhan kasih buat mereka. Karena mereka setia melayani Tuhan, mereka setia melayani hamba-hamba Tuhan. Nah itu dia buktinya. Yang percaya katakan amin. Besok nih saya tidak tahu. Besok-besok ada yang mau dibawa ke Israel. Besok-besok ada yang mau dibawa ke Jerman ya Pastor Lady. Besok-besok ada yang dibawa ke Belanda. Besok-besok akan ada dibawa ke mana? Ke Swiss. Sekitar wilayah Seram. Saya bilang amin tadi itu. Hai. Jadi seperti itu saudara. Jadi prioritaskan ibadahmu. Sehingga Tuhan Allah akan menyatakan kehebatan dalam kehidupan engkau. Kalau kita sadar dan tahu bahwa Tuhan memegang peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Menjadi pengharapan, fokus kita, tujuan kita, andalan kita. Prioritas kita, tempat utama kita, posisi utama dalam hidup kita. Ingat, maka kita akan mendapat perkenanan Tuhan. Yang percaya katakan yes. Jadi ubah prioritasmu, ubah pertemananmu, ubah komunitasmu, ubah lingkunganmu. Kalau hal-hal ini menggeser Tuhan, menyeret Tuhan, melampiaskan Tuhan, tidak menempatkan Tuhan yang seharusnya menjadi tempat pertama, posisi pertama dalam hidupmu, maka itu lampu merah bagimu. Katakan sampai katakan lampu merah. Kamu akan menderita. Kamu tidak akan menemukan kebahagiaan dari Tuhan. Ingat, harta, kedudukan, uang menyeret Anda keluar dari kasih karunia Allah. Cari Tuhan sungguh-sungguh dan kamu akan mendapatkan yang hilang kembali. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mereka membuat kamu tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Ingat, jangan sampai prioritasmu, lingkunganmu, apalagi orang-orang terdekatmu, komunitasmu, membuat kamu tidak punya waktu lagi dengan Tuhan. Karena dihabiskan untuk jalan-jalan, uang, dan lain sebagainya. Keintiman dengan Tuhan sudah berkurang. Bahkan tidak ada lagi. Prioritaskan ibadahmu kepada Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Matius 6 ayat yang ke-33. Cari. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Artinya yang terpenting, yang prioritas adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Yang lainnya hanyalah
tambahan saja, bonus saja, promosi saja dari Tuhan. Tapi semuanya itu dari awal. Cari sehingga dia berkenan. Atau selama ia berkenan ditemui, cari dia. Cari kerajaannya sehingga semua akan ditambahkan. Dalam kitab Ulangan 28 pun dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Saat kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Jadi sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Saat kita diangkat menjadi kepala, maka semua hal tambahan itu akan mengekori kita, semua ekor. Jadi saudara, prioritaskan ibadahmu. Karena ibadah itu sakral, kudus, dan penting. Dampak yang paling terakhir, dampak prioritas ibadah kepada Tuhan yang pertama. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dampak prioritas ibadah kepada Tuhan yang kedua. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dengan setia. Yang berikut, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Wow. Engkau akan memperoleh kemenangan di setiap peperangan. Wow, amin. Tuhan akan menghapuskan setiap air matamu dari matamu. Dan tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, dan kesakitan. Artinya diberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang memprioritaskan Tuhan. Memprioritaskan ibadah dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Dan yang paling terakhir, pemulihan dalam keluarga. Bagi papamu, mamamu akan Tuhan lakukan. Jadi saudara, prioritaskan ibadahmu kepada Tuhan. Maka sekali lagi sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan ini. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Kita akan baca sama-sama. Dengan suara yang keras, engkau akan imani. Engkau akan lakukan, engkau akan hidupi di dalamnya. Wow, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata 1, 2, 3, sekali lagi kita mau sama-sama katakan. Tetapi kamu dengan suara yang keras, saya minta maaf sekali lagi ya. Dengan suara yang keras, boleh kita angkat kedua tangan kita buat Tuhan Yesus. Kita mau mendeklarasikan setiap perkataan firman Tuhan ini ya dan amin. Dan akan menjadi bagian dalam hidup kita. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Engkau siap menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Yang percaya katakan amin. Yang siap menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Kalau engkau prioritaskan Tuhan, prioritaskan ibadah kepada Tuhan, saya percaya semua Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Doamu dijawab oleh Tuhan. Janjinya akan terlaksana dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan itu saya Tuhan. Katakan itu saya Tuhan. Katakan itu saya Tuhan. Katakan itu saya Tuhan. Yes, terus katakan itu saya Tuhan. Itu saya Tuhan. Itu saya Tuhan. Katakan itu saya Tuhan. Ubah prioritasmu saudara sekarang. Ubah pertemananmu. Ubah komunitasmu. Kalau komunitasmu membuat engkau dan menyeret engkau pergi dari kasih karunia Tuhan. Ayo kembali. Ayo kembali. Ayo kembali sama Tuhan. Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan memberikan teman-teman yang baru, jangan takut. Tuhan akan memegang tangan kananmu dan memberikan engkau kemenangan, jangan takut. Ada teman-teman baru yang Tuhan bawa bagimu. Tinggalkan komunitasmu yang membuat engkau tidak bisa menyembah, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan satu hidup pribadi bersama dengan Tuhan, tinggalkan mereka. Sekarang cari teman-teman yang mengutamakan Tuhan, mengutamakan ibadah. Karena ibadah itu mengandung janji untuk sekarang bahkan juga masa depan. Ayo cari kerajaannya, cari kerajaannya dan kebenarannya. Maka dengar baik, semuanya akan ditambahkan itu bagimu.